Hidup ini tidak pernah berjalan satu arah. Apapun yang kamu keluarkan, pada akhirnya akan kembali padamu, cepat atau lambat, entah dalam bentuk yang sama atau dalam rupa lain yang lebih halus. Hukum sebab akibat itu tidak bisa disuap, tidak bisa dilobi, dan tidak pernah salah sasaran. Ia hanya menunggu kesempatan untuk menunjukkan padamu bahwa setiap tindakan ada harganya. Banyak orang sibuk mencari jalan pintas menuju keberuntungan, seolah ada trik instan untuk bahagia. Padahal kebahagiaan bukan hadiah acak, tapi akumulasi dari pilihan sehari-hari. Hal-hal kecil yang kamu lakukan, yang sering dianggap sepele, justru bisa menjadi magnet bagi kebaikan yang lebih besar. Jangan kira hanya perbuatan besar yang tercatat dalam perhitungan semesta. Justru yang sederhana, yang dilakukan tanpa pamrih, yang diam-diam, seringkali lebih bergaung dalam ruang yang tak terlihat. Inilah 10 perbuatan sederhana, tapi kuat yang bisa menarik kebaikan kembali ke hidupmu. Pertama, beri makan makhluk lain. Memberi makan tidak hanya soal manusia, hewan liar, burung, bahkan semut di sudut jalan juga bagian dari makhluk yang hidup. Ketika kamu berbagi sedikit dari apa yang kamu punya pada mereka, semesta mencatatnya sebagai energi kebaikan yang tulus. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih, tapi ada resonansi halus yang kembali padamu. Memberi makan adalah pengakuan sederhana bahwa kamu tidak hidup sendirian di bumi ini. Kamu membagi kelebihanmu pada yang lapar. Tindakan kecil itu adalah pengingat bahwa rasa cukup selalu dimulai dari memberi, bukan menimbun. Banyak orang salah paham, mengira berbagi hanya berlaku kalau sedang berlebih. Padahal 1 suap roti untuk seorang yang kelaparan atau secuil makanan untuk kucing jalanan bisa menjadi pintu berkat yang jauh lebih besar. Kebaikan tidak diukur dari jumlahnya, tapi dari ketulusan tangan yang memberi. Dan yang lebih penting, memberi makan makhluk lain adalah latihan hati. Itu melatihmu untuk peka pada kebutuhan sekitar. Itu menumbuhkan rasa welas asih, dan rasa itu sendiri adalah magnet kebaikan yang akan menarik kembali keberuntungan untukmu. Kedua, jaga mulutmu, ucapkan yang baik dan mengangkat. Kata-kata bisa menjadi racun atau obat. Mulutmu bisa membangun atau meruntuhkan hati orang lain. Begitu keluar, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Kalau yang keluar hanya racun, jangan heran kalau hidupmu penuh racun juga. Mengendalikan ucapan itu lebih sulit daripada menahan lapar, tapi justru disitulah nilainya. Ucapan yang menenangkan bisa menahan orang dari keputusasaan. Kata yang mengangkat bisa memberi tenaga pada orang yang hampir runtuh. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tapi juga tentang apa yang kamu tinggalkan di hati orang lain. Ucapan baik adalah jejak halus yang menempel di ingatan orang, yang suatu saat akan kembali padamu dalam bentuk bantuan, kesempatan, atau sekadar pintu berkat yang terbuka. Berhentilah menyebar gosip, kurangi keluhan, dan latih lidahmu untuk lebih banyak mengucapkan syukur, berkata hal-hal baik, atau berdoa. Dengan begitu, kamu sedang menanam kata-kata yang akan kembali menghijaukan jalanmu sendiri. Ketiga, doakan diam-diam kebaikan untuk orang lain. Ada kekuatan misterius dalam doa yang tidak pernah diminta, doa yang lahir diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang hatimu yang sedang belajar tulus. Ketika kamu mendoakan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya kamu sedang mengusir racun iri dan dengki dari dalam dirimu. Itu latihan untuk tidak merasa kehilangan saat orang lain mendapat bahagia. Itu juga cara halus untuk membersihkan ruang dalam jiwa. Semesta punya cara unik untuk mengembalikan energi itu padamu. Doa yang kamu kirim tanpa pamrih seringkali memantul kembali dalam bentuk kebaikan yang tak terduga. Tidak ada yang sia-sia dari energi kebaikan yang dipancarkan, meski tak ada saksi mata. Mulailah dari yang kecil, ucapkan lirih dalam hati, semoga dia sehat, semoga rezekinya lancar,
Semoga hatinya tenang, semoga keselamatan menyertainya. Kamu mungkin tak melihat hasilnya langsung, tapi hatimu akan terasa lebih ringan, dan itu sendiri adalah kebaikan pertama yang akan kembali padamu. Keempat, permudah urusan orang lain tanpa diminta. Hidup sudah cukup sulit. Kalau kamu bisa membuatnya sedikit lebih mudah untuk orang lain, lakukan. Jangan tunggu diminta. Terkadang hal kecil, seperti membantu orang membawa barang berat, memberi arah pada orang yang tersesat, atau memberi informasi yang dibutuhkan, bisa menjadi pembeda besar dalam hari seseorang. Itu hal kecil bagimu, tapi bisa jadi sangat berarti bagi mereka. Kebiasaan mempermudah urusan orang lain akan kembali padamu dalam bentuk yang serupa. Saat kamu butuh, tiba-tiba ada orang yang datang mempermudah urusanmu juga. Itulah putaran alami hukum sebab akibat. Kamu tidak perlu pahlawan besar untuk melakukan ini. Cukup jadi orang yang peka, yang mau menoleh sebentar, dan bertanya dalam hati, "Apa yang bisa aku bantu hari ini?" Dari situ, kebaikan akan menemukan jalannya kembali ke arahmu. Kelima, ajarkan satu hal yang kamu kuasai pada orang lain. Ilmu hanya punya arti kalau dibagikan. Satu pengetahuan kecil yang kamu bagikan bisa menjadi perubahan besar dalam hidup orang lain. Mengajar tidak selalu berarti berdiri di depan kelas. Memberitahu resep sederhana, tips memperbaiki sesuatu, atau cara menghadapi masalah, itu juga bentuk berbagi ilmu. Hal yang kecil bagimu bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Semesta menghargai orang yang tidak pelit membagikan pengetahuan, karena ketika kamu berbagi, sebenarnya kamu sedang membuka pintu baru untuk menerima ilmu baru. Ilmu yang dibagikan tidak pernah hilang, ia justru berkembang. Dan saat ilmu itu berguna bagi orang lain, kebaikan mereka akan kembali padamu dalam bentuk yang tak kamu sangka atau bahkan peluang hidup yang tak pernah kamu duga. Keenam, maafkan orang lain walau tanpa sepengetahuan mereka. Menyimpan dendam itu sama seperti menggenggam bara api dengan tanganmu sendiri. Kamu ingin membakar orang lain, tapi yang lebih dulu hangus adalah dirimu. Memaafkan tidak selalu berarti kamu harus bertemu, bicara, atau pura-pura akrab lagi. Maaf adalah urusan hatimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk tidak lagi menyimpan racun dalam dada, meski orang lain tidak pernah tahu. Tindakan ini membebaskan. Begitu kamu melepaskan beban itu, ruang di dalam dirimu kosong untuk diisi dengan hal-hal yang lebih baik, dan ruang kosong itu akan cepat terisi. Jangan salah, maaf bukan hadiah untuk orang yang bersalah, atau berarti menyetujui keburukan mereka. Maaf adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Itu tanda bahwa kamu menolak untuk terus dikendalikan oleh luka lama, dan dari sana, kebaikan mulai mengalir kembali. Ketujuh, tunjukkan rasa hormat pada bumi, tempatmu numpang hidup. Bumi bukan milikmu, kamu hanya numpang. Segala yang kamu nikmati, udara, air, tanah, makanan, semuanya pemberian bumi. Kalau kamu tidak menghormatinya, jangan heran kalau hidupmu terasa sempit. Menghormati bumi bisa sederhana, tidak mengotorinya sembarangan, tidak merusaknya, atau sekadar menanam satu pohon. Itu tanda bahwa kamu sadar sedang menumpang dan tahu diri sebagai tamu. Setiap kali kamu menjaga bumi, kamu sedang menjaga rumahmu sendiri. Karena apapun yang kamu rusak akan kembali padamu dalam bentuk udara kotor, air tercemar, atau tanah longsor. Hormati bumi, maka bumi akan menghormatimu. Itu hukum timbal balik yang paling jelas, tapi sering dilupakan orang. Jangan jadi tamu yang merusak rumah, lalu berharap hidupmu tetap damai. Kedelapan, pungut dan bersihkan kekacauan walau bukan perbuatanmu. Sampah, batu, atau apapun yang menghalangi jalan orang lain bukan sekadar kotoran atau bahaya kecil. Itu adalah ujian kecil. Ketika kamu memilih untuk menyingkirkan halangan itu atau menutup lubang di tengah jalan untuk mencegah kecelakaan, kamu sedang melakukan kebaikan sederhana yang sering diremehkan. Tindakan kecil ini mengandung nilai besar. Banyak orang bisa cuek,
berpura-pura tidak melihat, atau menganggap itu bukan urusannya, tapi hanya sedikit yang rela bergerak. Semesta menghargai orang yang mau mengambil tanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Membersihkan kekacauan juga adalah latihan melampaui ego. Kamu sedang menanamkan pada dirimu sendiri bahwa kepedulian tidak butuh alasan besar. Itu lahir dari kesadaran bahwa dunia ini akan sedikit lebih baik kalau kamu mau menyumbang gerakan kecil. Dan yang menarik, kebiasaan itu menular. Orang yang melihatmu bisa terdorong melakukan hal yang sama di lain waktu. Dari situ, kebaikanmu merambat lebih jauh daripada yang kamu kira. Dan pada akhirnya, energi yang kamu lepaskan itu akan kembali ke arahmu juga, dalam bentuk lain yang mungkin tidak kamu duga. Kesembilan, tepati janji-janji receh yang kamu buat. Janji kecil sering diremehkan. Nanti aku telepon ya, atau aku kabari besok, dianggap sepele. Padahal disitulah letak integritasmu diuji. Kalau janji receh saja kamu abaikan, bagaimana bisa orang percaya pada kata-katamu? Menepati janji bukan soal ukuran, tapi soal karakter. Itu tanda bahwa kata-katamu punya bobot. Orang mungkin lupa janji besar, tapi mereka tidak akan lupa saat kamu konsisten menepati hal-hal kecil. Energi kepercayaan itu mahal. Sekali kamu melanggar, butuh waktu lama untuk mengembalikan. Tapi kalau kamu terbiasa menepati, semesta akan membalas dengan menghadirkan orang-orang yang juga menepati janji padamu. Jangan pernah anggap remeh janji kecil. Itu adalah batu bata yang membangun reputasi dan aura kepercayaanmu. Dari situ, kebaikan lebih mudah mengalir dalam hidupmu. Kesepuluh, berhenti merengek dan syukuri apa yang sudah ada. Mengeluh adalah cara tercepat untuk menutup pintu rezeki. Semesta tidak pernah simpati pada gerutuan. Ia justru menjauh dari hati yang tidak pernah puas. Syukur bukan berarti pasrah. Syukur adalah pengakuan bahwa apa yang ada sudah cukup untuk melangkah ke depan. Dari rasa cukup itu, energi positif mengalir, dan energi itu menarik lebih banyak kebaikan. Ketika kamu berhenti merengek, kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh keluhanmu sendiri. Mata yang jernih hanya bisa lahir dari hati yang menerima. Mulailah dengan hal sederhana, udara yang kamu hirup, tubuh yang masih bisa bergerak, hujan yang menenangkan, secangkir kopi di pagi hari, matahari yang hangat, makanan yang ada di meja. Dari situlah pintu-pintu keberuntungan terbuka, dan kebaikan akan datang tanpa harus dicari dengan paksa.